Al-husnu rupane atus yaumul jum'ati dalam dina Jumat. Wasiwaku lan siwak waya muslu minti lan nganggo saking wangi-wangian ingkana lan hote. Wa akhraja al-Bukhari hadis sahih Bukhari Imam Bukhari an Salman saking Salman qala ucap sapa Salman qala ngendika sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqtasilu wa ra'atu sapa rajulun menganan yaumul Jumat wa yadhara lagi suci sapa rajul man perkara istatara kamaku sapa rajul mintu saking sesuci waya tada akuan nganggo minyak rambut sapa rajul mintu saking minyak rambut rajul waya musu lan nganggo sapa rajul binti diwedi saking wangian umay rajul umay rajul sehingga umay rajul nuli metu sapa rajul kalau itu mau nuli orang misah barisan nuli orang misah barisan sapa rajul bene ini dalam antara nomor lima pun dibalas rumah yusoli nuli sholat sapa rajul kan perkara pun dibekam wajib pakai lalu kadue rajul rumah yusitu nuli menen sapa rajul tidak ada kalaman alikane khutbah sapa imam illa ufira kecoba dan natura lalu kadue rajul main perkara bainahuma ing dalam antara Jumat dan Jumat al-ukhra ing dalam antara Jumat kamuya. Wa akhrajalan bagi hadis sahih Hakim Imam Hakim. Ani Ibnu Abbas saking Sayyidina Abdullah Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu qala ngendika sapa kanjeng Nabi yaumul Jumat ing dalam dina Jumat. Ayuhan nas musa. Idza kana ana apa hadal yaumi ikilah dina fantasilu mongko iku adusa sira kabeh. Wali musalan iya becik nganggo sira kabeh mulai musa fantasilu mongko adusa sira kabeh becik nganggo sira kabeh sapa adukun. Wali musalan becik nganggo sapa adukun salah siji sira kabeh atyabama ing wangi-wangi minyak. Itu kalau sapa adukun minti saking minyak wangi adukun Al-Qurni atau minyak al-Qurni ahadukum. Wa majalah tentang hadis sopan Bazzar Imam Bazzar wa Tabrani Imam Tabrani fil awsat dalam kitab al-awsat wal Baihaqi Imam al-Baihaqi fi sya'bi dalam kitab asy-sya'bul iman. Anna Rasulullah sabana Rasulullah sallallahu alaihi wa minasui saking kedah malin pada Jumat. Wa akhrajalan mutlaqa hadis sahih Sa'id bin Mansur Sa'id bin Mansur fi sunanihi dalam kitab Sunan Sa'id bin Mansur an Rashid bin Sa'id saking Rashid bin Sa'ad qala ucap sahih Sa'id Rashid bin Sa'ad kana ana sapa sing ana ashabu Rasulillah pira-pira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu itu pada ucap sapa ashabu Rasulillah ucapane man ing ucapan man utawi sapane wong ikhtasara kang iku adus sapa man yaumul Jumat ing dalem dina Jumat wastaka lan apresiwakan sapa man wa kallama lan motong sapa man alfarahu ing pira-pira kuwe man faqad ujiba mongko teman-teman den wajibake sapa man. Wa jalan yang akhir kata qaulin saking qaul. Qala ucap sapa qaul. Man qassa al-farahu. Man laisa wong qassa kang iku motong sapa man al-farahu ing pira-pira kuwe man wa syahid kaulan ing kuliseman yaumul Jumat ing dalam dina Jumat
baju kuning bisa penyakit. Wa akhraja lan ta'ati hadis Sa'id bin Mansur, Sa'id bin Mansur wa Ibnu Abi Syaibah dalam Ibnu Abi Syaibah an Humayd bin Abdul Rahman saking Humayd bin Abdul Rahman al-Humaydi. Orang ucap sapa Humayd kana ana yuqalu dan ucapake kana ana sapa Rasulullah yuqalu dan ucapake man qallama manukalu sarane wong melamakan iku motong sapa man alfarahu ing pira-pira kuweman yaumul Jumat ing dalem dina Jumat akhraja mutawati sallallahu alaihi wasallam min musakin man apa daun penyakit wa adkhalan ngebetake sapa Gusti Allah fihi dalman apa sifaun obat wa adkhalan ngebetake sapa Gusti Allah fihi dalman apa sifaun obat. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya singkat 15 Sulawesi sampai sangat itu, yaitu siwak, minyak wangian, minyak rambut, motong kuku, dan motong rambut. Hadis yang pertama merupakan tentang adus lan minyak wangian. Minyak wangian kanggo wong kang pengen mangkat Jumat iku hukume sunnah lil rajul wa makruh lil mar'ati. Minyak wangian kanggo wong kang pengen mangkat Jumat iku hukume sunnah kanggo wong lanang, makruh kanggo wong wadon. Bapak anak wadon semangat Jumatan dan disebut kan anak ini Gunung Jati juga anak. Nah, wadon pengen makan Jumatan, namun nyakoni itu hukumnya makruh. Wong lanang hukumnya sunnah. Terus kanggone wong lanang minyak wangi sing bagus iku ma dhahara rihuhu wa fi launuhu sing mampuwe iku katon. Warnanya di katon, mampu katon, warnanya di katon. Apa mampu katon? Mampu semerbak, seger. Warnanya di katon. Itu kanggo wong lanang, kanggo wong wadon kualikan. Ma khafiya rihuhu wa dhahara launuhu. Kanggo wong wadon sing adem. Kamar ngono. Sing adem mampu dipakias semerbak. Warnanya katon, itu kanggo wong wadon. Nah, iku sunnah. Wong mangkat Jumatan sunnah nganggo minyak wangi. Pertanyaan, al-muhtamad 'inda Syafi'iyah, kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wa yusannu at-tatayyub li huduril jum'ati illa li muhrimin wa sha'imin fayukrahu. Bilang semua sunnah kanggo wong kang pengen mangkat Jumatan at-tatayyub wewangen kanggo wangen illa li muhrimin. Awas. Illa li muhrimin. Li mahramin. Illa li muhrimin. Kejaban wong kang ihram. Wong kang ihram iku lan wong kang lagi puasa. Fayukrahu lahuma, maka makruh kedua-duanya. Bagi orang yang ihram, bagi yang orang puasa itu makruh menggunakan minyak wangi. Menurut kebanyakan ulama, ketika dia akan berangkat Jumat, minyak wangi hukumnya makruh. Ketika dia akan berangkat Jumat. Tapi As-Sayyid Ahmad Ibn Muhammad Asy-Syadili
Ibn Umar Asy-Syabili dalam kitabnya Syarah Al-Yaqutun Nafis atau Al-Yaqutun Nafis, Syarah Al-Yaqutun Nafis, ayahnya namanya Muhammad Ahmad, anaknya Muhammad bin Ahmad. Ayahnya namanya Ahmad. Ahmad punya matan kitab namanya Al-Yaqutun Nafis, punya anak namanya Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syabili, bin Abdul bin Umar Asy-Syabili itu punya karangan Syarah Al-Yaqutun Nafis. Beliau menyebutkan di situ bahwa ada ulama yang tetap membolehkan ketika dia berpuasa pengen mengacumatan minyak wangian. Kanggo apa? Kanggo ngilangkan mabu blenak. Mau puasa biasa mabu blenak, kanggo ngilangkan mabu blenak, maka tetap kesunahan menggunakan minyak wangi tidak hilang. Siapakah yang berpendapat seperti itu? Waqala wa'tamada Abu Makhramah, Al-Imam Ba Makhramah, wa Abu Qudam, Al-Imam Abu Qudam. Imam Ba Makhramah itu salah siji ulama Hadramaut. Wa Abu Qudam, Imam Abu Qudam juga salah siji ulama Hadramaut mengatakan nudibalahu idza arada hudurul jum'ah. At-tatayyub itu tetap disunahkan. Memakai minyak wangi itu tetap disunahkan bagi seorang yang akan berangkat Jumat walaupun dia dalam keadaan berpuasa, tetap sunnah. Jadi tidak hilang kesunahannya. Padahal al-mu'tamad menurut kebanyakan ulama hukumnya tapi menurut Imam Ba Makhramah hukum memakai minyak wangi bagi orang berpuasa ketika hari Jumat. Makruh menurut kebanyakan ulama. Awas, kalau saya katakan kebanyakan ulama tidak keluar dari Syafi'iyah. Maksudnya kebanyakan ulama Syafi'i. Sebab sholat itu lan sampeyan kabeh Syafi'i, wudu itu lan sampeyan kabeh Syafi'i, cara melatih jenazah, cara wudu juga Syafi'i, maka tidak keluar dari Syafi'i. Awas, saya terangkan kalau mengatakan menurut kebanyakan ulama bukan 4 mazhab, tapi khusus di mazhab Syafi'i. Syafi'i saja. Ini ringkasnya.
Hukum memakai minyak wangi bagi orang berpuasa ketika hari Jumat makruh menurut kebanyakan ulama, sunnah menurut Imam Mahromah dan Abu Qudam. Ini kedua-duanya adalah ulama Hadramaut. Kedua-duanya. Bagaimana saja ketika sedang tidak berpuasa dia hukumnya bagaimana ketika dia berpuasa? Ketika tidak berpuasa saja hukumnya mohon maaf. Dan wong wadon, wong lanang ketika tidak berpuasa hukumnya sunnah. Ketika berpuasa hukumnya wong wadon ketika tidak berpuasa hukumnya berarti ketika berpuasa bagaimana? Ketika berpuasa hukumnya bagaimana? Mesti luwih saking iki. Luwih saking iki hukumnya haram, haram kan makruh. Imam Mahkamah mengatakan bagi perempuan yang hadir Jumat bagaimana hukumnya? Imam Mahkamah mengatakan jika perempuan yang hadir Jumat ketika dia sedang berpuasa maka hukumnya makruh. Sedangkan al-Mu'tamad menurut kebanyakan ulama hukumnya memang ngapun kan pasti kan baru sih kalau soal Jumat. Dia udah Jumat semua kalau soalnya baru soal Jumat terus soal Jumat apa soal Jumat? Dulu baru lakukan sunai kanjeng Nabi dari kanjeng Nabi pemalu. Bagus ya wis. Dulu baru tahu orang musik duduk sampai ngakon sunai kanjeng Nabi itu bagus. Nah, sebab laporan dipikir-pikir bisa saling ya wujudnya kanjeng melakoni apa dari kanjeng Nabi Muhammad bagusnya aja sholat Jumat bagusnya apa? Bagusnya sholat ya sholat itu apa ya? Yang jelas malah siapa? Kita juga sepuan Masya Allah hubungan hubungan menguat itu aduh sudah buat kita baik nanti ini mestinya kan harus sholat Jumat dari bagusnya ada sholat Jumat malah harus sholat Jumat. Bes, iku mau hukum yang terbaik kanggo wong puasa nalika pengen hadir Jumat. Sekian, hukumnya wong wadon nganggo minyak wangi ketika tidak berpuasa. Hukumnya wong wadon nganggo minyak wangi ketika tidak berpuasa. Dr. Husain Abdullah Al-Ali mengarang satu buku Khisalul Fitrah fil Fiqh Islami. Khisalul Fitrah fil Fiqh Islami. Salah satu ulama Syiah itu mengatakan menjelaskan tentang hukum bil mar'ah. Hukumnya wangian wadon nganggo minyak wangi. Priwe hukumnya? Siji mubah. Mana kapan dia hukumnya mubah? Ketika dia menggunakan minyak wangi di rumah dan tidak keluar. Rumah minyak wangi yang baik. Rumah apa? Stay at home. Di rumah. Nah, stay at home di rumah. Maka hukumnya mubah. Kemudian sunnah. Ketika seorang perempuan menggunakan minyak wangi untuk suaminya supaya ada gairah. Mana sunnah? Nah, sunnah yang belum wadon. Sampai nggak minyak wangi sih. Kira-kira minyak wangi itu kalau bagus. Sih kira-kira hot, nanti hot. Gawe nafsu lakine. Nah itu sunnah. Wadon itu sunnah. Agar syahwat suaminya itu apa bahasanya? Minyak wangi. Agar syahwat suami itu terangsang, maka pakailah minyak wangi yang minyak wangi itu ada syahwat. Maknanya bikin semangat suami. Itu sunnah. Bahkan jika suami meminta, hukumnya wajib. Maknanya gini, Bu,
minyak wangi sih kira-kira kita nafsu kan? Paham maksudnya? Kira-kira kita nafsu, pernah kira Nah, Bu, kalau minyak wangi sih Bu, kira-kira kita nafsu. Nah, itu wajib sampai kakian Ramadan dulu minyak wangi ya. Kira-kira suaranya nafsu. Nah, jelas. Hukumnya wajib ya. Yang ke berapa gram? 3, pasang 4 harus ini. Ubah, sunnah, wajib. Sekarang 4. Sampai ketinggalan dulu sih. Ubah, sunnah, wajib. Berarti sekarang makruh. Makruh hukumnya jika dia menggunakan minyak wangi gunanya untuk dapat perhatian dari laki-laki, dari orang laki-laki, tapi dia tidak stay at home, tapi setiap kemana wangi apa tuh? Nah, supaya mengarah perhatian, itu hukumnya makruh. Dia tidak keluar, tidak di rumah, tapi supaya diperhatikan mau lewat orang. Satu sungai dari sini. Mereka makruh hukumnya. Yang terakhir haram jika dia memakai minyak wangi untuk mendapatkan perhatian dari laki-laki lain dan dia keluar dari rumah. Itu hukumnya haram. Sering mendapatkan pertanyaan, Kang, saya kerja di kantor. Kalau saya tidak pakai minyak wangi, kan katanya pakai minyak wangi itu haram. Ya, saya pakai untuk biar wangi itu maksudnya biar badan saya tidak membau. Soalnya kita bawa kan keringetan. Dalam minyak wangi, masa mau membau orang umpama. Maka saya memakai minyak wangi dengan tujuan tidak untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Dari laki-laki, orang laki-laki, bagaimana? Boleh tidak? Maka hukumnya seorang perempuan yang dia bekerja di luar, 1, pakailah minyak wangi yang khafiyur rih. Apa khafiyur rih? Baunya tidak terlalu menyengat, baunya tidak terlalu syahwat. Nah, baunya itu tidak membuat syahwat orang lain. Khafiyur rih. Carilah bau yang bau itu tidak membuat syahwat orang lain. Khafiyur yang kira-kira adem, anak adem sudah syahwat kan anak. Begitu. Boleh kan? Boleh. Hukumnya boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Sebagaimana seorang perempuan yang stay at home, dia menggunakan minyak wangi agar al-mukhassas lil rijal mendapatkan perhatian dari orang lain, maka hukumnya makruh. Tapi kebanyakan ulama mengatakan boleh, mubah. Maknanya mubah begini, dengan niatan dia menghilangkan bau yang ada di badan. 1. Yang kedua, dia harus menggunakan minyak wangi yang khafiyur rih, yang baunya itu tidak semerbak, baunya tidak membuat syahwat orang lain. Itu syaratnya. Yes. Nah, masalah selanjutnya adalah kami sampaikan anak sumpai minyak wangi, senajan minyak wangi senangannya saja kira-kira diterima berat. Terima. Oh iya. Sampai minyak wangi wis kayak minyak wangi nyong-nyong. Ayo minyak wangi nyong-nyong. Ayo. Nah, sampai dibayar minyak wangi, si minyak wangi itu malah sampai beras minyak wangi nyong-nyong. Ayo, diterima boleh. Terima boleh. Terima.
pun ya gawe seneng wong ya kudu. Karwane secara hukum bahwa para ulama mengomongan lamun ana wong upai minyak senajan minyak paling orang disenengi sampean kok sampean nolak, maka hukumnya annahu yukrahu liman uhdiya ilaihi tibun an yaruddahu. Annahu atau kelakuan yukrahu dimakruhkan liman uhdiya kepada orang yang diberikan hadiah kepadanya minyak wangi an yaruddahu untuk menolaknya. Jadi sampai setiap dipakai minyak wangi kok menolak, hukumnya makruh. Sebab wonten hadis rawa al-Imam Al-Bukhari, ada hadisnya. Riwayat Imam Bukhari daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan beliau setiap diberikan minyak wangi itu la yaruddu, tidak pernah menolak, dengan landasan wa za'ama anna nabiyya, karena kanjeng Nabi setiap diberi apa saja itu pernah Sayyidina Anas melihat kanjeng Nabi diberi minyak wangi, padahal minyak wangi itu minyak wangi yang tidak disukai kanjeng Nabi. La yaruddu, anna nabiyya kana la yaruddu, tidak menolak. Tidak menolak. Dan hukum kemakruhan di sini adalah bukan pada makruh tanzih, makruh tanzih, makruh tahrim bukan, tapi hanya tanzih. Tanzih itu di bawahnya tahrim. Makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh dingin biasa, tanzih mendekati makruh haram, baru makruh tahrim. Kalau makruh haram mendekati haram, kalau sudah itu nanti haram. Nah, jadi hukumnya kan hukumnya wong nolak hadiah orang yang memberi hadiah minyak wangi kepadanya kemudian dia tolak, maka dia dihukumi makruh. Isti'mal ikuti. Kemudian hadis yang kedua, al-ghuslu yaumal jum'ati was-siwaku. Malam sudah di detail siwak. Semalam sudah di detail masalah siwak. Tapi kita ulang lagi di bawah. Satu, siwak iku hukum siwakan iku anak papat. Hukum siwakan iku anak papat. Satu, wajib. Ada lima. Hukum siwak itu ada 5. Satu, wajib dalam 3 keadaan. Jika menghindar mulut maka hukumnya siwak wajib. 2, jika dia bernadar menggunakan siwak maka hukumnya wajib. Jika dia bernadar. 3, jika menghilangkan najis di mulut maka hukumnya wajib. Yang kedua, sunnah, yaitu hukum asalnya. Hukum asalnya siwak adalah sunnah. 1. Yang kedua, jika dia siwak dengan siwak orang lain, menggunakan siwak orang lain dengan niat tabarruk, harap berkah, itu hukumnya sunnah. Bersiwak dengan menggunakan siwak orang lain, tabarruk, ngalap berkah, maka hukumnya sunnah. Tiga, makruh.
Sebagaimana dibahas tadi malam, orang yang berpuasa setelah zuhur. Bahasanya setelah zuhur, setelah zawal. Setelah zawal. Bagi orang yang berpuasa setelah zawal, kemudian hukum yang keempat, khilaful aula. Khilaful aula, apabila bersiwak dengan menggunakan siwak orang lain dan seizin pemiliknya. Apabila dia bersiwak dengan menggunakan siwak orang lain dan seizin pemiliknya, maka hukumnya khilaful aula. Yang ke-5, haram. Sebagaimana khilaful aula tinggal ditambah dan tidak seizin pemiliknya. Paham? Anak siwak, wah siwak lumayan, cukup cerak dipotong terus sampai nganggu. Itu siwak sakor terus sampai gitu terus. Itu haram aku. Nganggu haram, siwak ini sunat, tapi nganggu haram. Sebagaimana? Oke, cerak. Itu daripada nganggu jendela, bayang gitu daripada nganggu jendela baik, jadi dipakai hukum ya. Gue terus, haramnya terus akhirnya. Itu. Sekian. Selanjutnya, hukum siwakan nganggo jari-jari. Nah, hukum siwakan nganggo jari-jari. Pripek hukum. Hukum bersiwak dengan jari tangan. Satu, boleh. Dalam dua keadaan. Dalam dua pendapat. Jika jari orang lain, maka ini sepakat. Menurut Imam Rabi dan Imam Ibnu Hajar boleh. Saya sampai dipaham mungkin maksud Imam Musafir yang mentersa. Nah, kok paham? Selesai sedikit dipaham. Nah, boleh lain yang sambung. Jadi orang lain yang sambung menurut Imam Rabi dan Imam Ibnu Hajar sepakat boleh. Keadaan yang kedua, jika jari sendiri atau orang lain
yang terpisah, maka hukumnya boleh menurut Imam Ibnu Hajar. Ada menurut ini tidak boleh. Apa maksudnya? Jika jari orang lain yang sambung menurut Imam Romli, menurut Imam Ibnu Hajar boleh. Mau silakan. Dan silakan. Kenapa silakan? Jari orang lain yang sambung hukumnya boleh menurut kedua-duanya. Imam Romli, Imam Ibnu Hajar itu mengatakan boleh. Yang kedua, jari sendiri yang terpisah digunakan mensukakan hanya menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Hajar boleh. Menurut Imam Romli tidak boleh. Tidak boleh. Imam Romli tidak boleh. Tapi dari Imam Hajar, ada. Ini, aduh, deh. Main cukup deh. Selang, kalau di air keras nih. Satu penang, terus lama. Latak lutut, timbul sudah terjadi coy. Silakan zaman now. Terjadi lama. Boleh kan? Boleh menurut Imam Ibnu. Sekarang keadaan yang kedua tidak boleh. Tidak boleh. Kapan hukum bersiwak menggunakan jari tangan itu tidak boleh? Sepakat menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli jika jari tangan sendiri yang sama, maka hukumnya tidak boleh. Ini sepakat menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli mengatakan tidak boleh. Dan ini. Kemudian keadaan yang kedua kebalikannya ini. Keadaan yang kedua tidak boleh apabila jari sendiri atau jari orang lain yang terpisah, hukumnya tidak boleh menurut Imam Romli. Ini kan menurut Imam Hajar boleh, menurut Imam Romli tidak boleh. Keadaan yang kedua. Ya, ini hukum bersiwak dengan menggunakan jari kanan. Siwak yang baik itu kayak mungkin memakan nyanggo kayu haram, baga kayu larolaka, pelepah, pelepah pemalaka, kayu zai belaka, kayu sumangua, pelem. Contohnya kayu pelem. Contohnya kayu pelem, kayu sing kayu sumangua, ini. Terus kamu kayu sing menggunakan kayu sing orang atas orang lembur, terus segala kayu boleh. Nah, 5. Nah, kenapa kayu arak? Sebab Kanjeng Nabi itu sampai akhir hayatnya, bahkan menjelang akhir hayatnya itu sering menggunakan siwak dengan kayu arak. Kenapa kayu arak? Kanjeng Nabi sering menggunakan kayu arak seperti ini. Kenapa kayu zaitun? Sebab wonten hadis saking karena wonten hadis ni'mas siwaki az-zaituna min syajaratin mubarakatin. Sebaik-baiknya siwak itu adalah siwak menggunakan zaitun, pohon zaitun. Karena pohon zaitun itu dari pohon yang diberkahi.
ada mazhab lain tapi keluar dari Syafi'i mengatakan malah lebih bagus zaitun, tapi itu juga min syajaratin mubarakatin tutibul fam sing gawe wangi apa namanya cangkem memang silakan nganggo zaitun nganggo zaitun gawe wangi cangkem. Terus kenapa nganggo sing wangi-wangi sing vitamin sing wangi ya maksudnya supaya orang mampu namun wis cangkem mampu kelingan gue vitamin sing anggur ya orang bisa. Sering menjadi pertanyaan kan sikat gigi itu apa aja kalau silakan sikat gigi itu apa aja kalau silakan cara sikat gigi yang kalau cara silakan berbeda kami ini juga bulat ya kan caranya kan nih sikat gigi loh mau sikat gigi juga ini juga bulat ya kan apa sih makan bulat terus apa ini kalau kapan di motor kami samping di gosok dan dari bukan dulu ya pak bukan mau sikat gigi ya suci. Terus yang kedua, adakah sikat gigi itu dari pohon? Adakah sikat gigi itu dari pohon? Tapi dari plastik. Maka bagaimana? Apakah sama dengan siwak? Maka tidak sama. Menurut kebanyakan ulama kontemporer, menurut kebanyakan ulama masa kini berarti ulama kontemporer berarti ulama zaman sekian. Syafi'iyah mengatakan tidak bisa disamakan sikat gigi dengan siwak, tidak bisa disamakan. Maka sikat gigi sendiri, siwak sendiri. Sebagian ulama mengatakan sama kalau memang niatnya siwak. Jadi biasanya menggunakan siwak. Kenapa? Karena tidak terlalu lembut, tidak terlalu kasar. Yang penting sesuatu yang tidak terlalu lembut, tidak terlalu kasar, tidak membahayakan dalam mulut, maka boleh. Jadi bagaimana? Silakan diniati siwak, boleh. Awas, menurut sebagian ulama kontemporer. Ulama dahulu salaf tidak membahas tentang sikat gigi. Ya, membahas tentang sikat gigi. Makanya Dr. Hussein Abdullah Al-Ali mengatakan tidak sikat gigi zaman ulama dulu tidak ada, makanya gimana? Maka tidak dibahas. Tapi dibahas oleh ulama zaman kontemporer mengatakan tidak, tetap sikat gigi tidak sama dengan siwak. Jadi gimana? Tidak sah. Terus sampai namun iya, kamu sikat gigi, bapak sikat gigi sholat, kamu sikat gigi kamu beli? Sholat, gigi beli. Jadi tidak sama, maka di situ lakukan. Terus silakan itu kan boleh beli. Sikat gigi kan boleh beli. Tako. Silakan anak boleh beli laka. Sikat gigi anak boleh beli. Itu sih siwak. Nah siwak sing bagus menurut para ulama mau kan ada 5 tuh siwak yang baik. Sekarang diurutkan gitu. Lamun iya nganggo arok. Lamun iya nganggo arok, bagus kayu arok kang diteles, kang teles dingin.
kayu arok kang teles, api teles saking pitane. Bukan dibasahi diceluk, bukan. Memang teles. Bakal akeh kayu arok sing teles, lan umpama kayu arok. Kayu arok sing direndhem ning banyu mawar. Sing ditelesi kanggo banyu mawar. Makanya zaman segi masya Allah ada, sekarang sudah banyak dan pula duwe sampai yang silakan tinggal pilih rasa stroberi, rasa apel, iya. Jadi oh berarti direndam. Karena rasa kayu aku juga begitu. Padahal kalau mereka kata murni tidak dikasih rasa itu lebih baik. Karena itu kan sudah bercampur. Anak, karena lawan sing biasa itu kan dibungkus sing rapet caranya itu kan antara 15.000 lah. Nah itu harganya 25.000. Namanya pengen simak rasa apa stroberi, apel. Nah itu ada sekarang. Kalau tidak ada arok yang bisa dibasahi dengan atau direndam dan dibasahi dengan air mawar, maka kayu arok yang dibasahi dengan ludah. Mulanya kan kamu kayaknya lagi puasa dibasahi dengan ludah dulu, terus baru silakan. Kalau tidak ada, maka basah dengan lembab beda ya. Yang lembab. Kalau tidak ada yang lembab, maka yang kering. 5 kan? Tadi urutan alat yang digunakan untuk siwak ada berapa? 5. Nah dari 5 ini yang lebih baik itu yang basah, ya kan? Yang basah, yang dibasahi, tidak ada yang dibasahi dengan mawar, tidak ada yang dibasahi dengan ludah, tidak ada yang lembab, tidak ada yang. Dari setiap 5 ini dimasukkan ke 5 menjadi berapa? 20. Arok, zaitun gitu loh. Ini arok 5. Kemudian pelengkap kurma 5, zaitun 5, itu kan gitu. Kayu yang wangi 5. Kemudian kayu yang penting setiap kayu yang tidak melukai, tidak keras, tidak terlalu lembek, ya 5. Berarti 5 dimasukkan ke dalam 5 berarti ada berapa? 20. 5. Jelas ya? Itu urutannya. Itu urutannya. Ada pengganti yang pertama dihapus adalah doa ketika bersiwak. Allahumma bayyid wajhi, bayyid bihi asnani, Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lahati wa tsabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahim. Terus saya kurang. Lalu kalau biasanya singkat kalau mau bayyid bihi asnani wa syudda bihi lahati wa tsabbit bihi lahati wa caranya bagaimana? Ketika sampai siwak, niat dingin. Gosokan pertama itu niat nawaitu siwak bersalatil maghrib. Nah baru kemudian baca. Nah.
Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi wa tsabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani barik li fihi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi caranya, contoh begitu mau sholat maghrib, silakan kan. Siwaknya ketika cocokan yang pertama, nawaitu siwak li sholatil maghrib sunnatan lillahi ta'ala. Terus jangan berhenti gosok itu. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi latati wa syudda bihi latati wa tsabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu berdoa. Hadis yang seterusnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqallimu al-far, yaitu setelah mempunyai wangi siwak, selanjutnya memotong kuku, kemudian nanti minyak